Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara setiap hari mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bisa kembali berkumpul bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Lewat doa pujian dan penyembahan. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat kami. Engkau jamah kami satu persatu. Berkati umat-umat-Mu secara khusus ya Tuhan Yesus. Mereka yang mengikuti Menara Doa ini secara online. Berkati ya Tuhan, jamah dan lawat mereka. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, lewat doa pujian dan penyembahan, lewat kuasa firman-Mu, kami percaya hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin Menara Doa kami ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Mari sembah Dia, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan.
sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari bersama-sama katakan, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama, sembah Dia, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari datang sembah Dia, Bapak Saudara. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati hidup kami ya Tuhan. Kau berikan ya Tuhan kesabaran buat kami Tuhan Yesus. Hati yang lembut, yang mau diajar oleh Tuhan secara khusus. Urapi dan penuhi kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, teramat baik buat kami. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Oh, Allahku, ya Rajaku, ya Tuhan. Allahku, ya Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara mulai angkat suaranya. Tinggikan Dia, sembah Dia. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Tuhan. Engkau Allah dalam hidup kami.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Lebih lagi Samaria, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari dari awal katakan, lingkupiku ya Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Sekali lagi katakan, lingkupi. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan kuasamu. Samaria, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ini doa kami Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Lebih lagi, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Mari lebih lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau tangan-Mu menuntun. Ya Tuhan, Engkau berikan kami hati yang teguh ya Tuhan Yesus. Engkau ajari kami untuk kami menjadi orang yang sabar ya Tuhan. Ora laba 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 laba. Biarlah ya Tuhan tangan-Mu menuntun. Ora laba 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 laba. Mari sembah Dia Tuhanlah. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku mari dari awal katakan, tenanglah ya Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasakannya. Sekali lagi katakan, tenanglah, tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasakan. Mari sembah Dia, oh Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tiap kali kami masuk dalam menara doa ini Tuhan, satu kerinduan hati kami, Tuhan memperbaharui setiap hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kau memperbarui pikiran kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah Kau memperbarui hidup kami ya Tuhan.
Kami rindu bertumbuh ya Tuhan. Kami rindu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Aku berdoa Bapa, biarlah ya Tuhan Kau urapi setiap kami. Pengurapan-Mu ya Tuhan. Mengubah kami ya Tuhan menjadi manusia baru ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Berikan kerinduan ya Tuhan. Berikan ya Tuhan api cinta ya Tuhan. Api Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami pilih diriku. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami Tuhan, aku sepakat berdoa bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan yang bertekun ya Tuhan. Setia masuk dalam menara doa ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan. Mereka sedang menantikan tuntunan Tuhan. Tuhan berbicara secara pribadi bagi anak-Mu ini Tuhan. Bukakan mata hati kami itu bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu ini Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan ya Tuhan kesabaran buat anak-anak-Mu ini. Yang sedang menantikan janji-Mu digenapi dalam hidupnya. Beri kesabaran ya Tuhan. Berikan kasih ya Tuhan. Urapan kasih ya Tuhan yang membuat kami bisa menjadi seorang yang sabar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar lagi tentang salah satu buah roh yang sangat penting, yaitu kesabaran saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita sering dihadapkan pada situasi-situasi yang menguji kesabaran kita. Baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ya kan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kesabaran. Karena kesabaran adalah bukti bahwa kita hidup dalam pengurapan daripada Roh Kudus. Ya, saudara kasih Kristus, ya kan, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan awal-awalnya kasih itu apa? Sabar. Kasih itu sabar. Allah itu kasih. Jadi kesabaran itu adalah sifat yang berasal dari Allah sendiri, saudaraku. Nah di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 itu dikatakan bahwa Tuhan itu sabar terhadap kita. Karena dia tidak ingin seorang pun di antara kita binasa. Kalau Tuhan sudah begitu sabar terhadap kita, mari hari ini kita akan belajar bersabar dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Nah, beberapa di antara kita mungkin bertanya, ya kan, pada saat-saat kapan Pak Pendeta, Pak Sabta, saya harus berlaku lebih sabar agar saya bisa merespon dengan benar, ya kan? Rasul Yakobus menasihatkan saudara ada 3, ya kan? Kapan kita harus berlaku lebih sabar? Kita tahu, ya kan, situasi ini. Yang pertama, saya pakai 3P sih sebenarnya. Pertama pressure,
Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 7 dan 8, yaitu di saat kita menghadapi situasi dan keadaan yang tidak dapat dikendalikan seperti seorang petani. Itu yang pertama, yaitu apa? Saat kita menghadapi apa? Situasi dan keadaan yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, ini cukup menekan kita. Seperti petani, dia nggak bisa kendalikan. Saudara, cuaca, iklim, saudara, dan lain sebagainya. Saudaraku. Nah, kita akan belajar sabar, ya kan? Yakobus 5 ayat 7 dan 8 kita akan baca sama-sama Ibu Bapak. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kita harus berlaku sabar, saudara, di saat usaha pekerjaan belum menunjukkan hasil. Kita harus sabar kalau saudara hari-hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, saudara sudah berobat, sudah berdoa, tapi belum disembuhkan. Tuhan mau saudara berlaku sabar. Mungkin beberapa di antara saudara para hamba-hamba Tuhan yang sudah merintis pelayanan, yang sudah melayani, dan saudara melihat bahwa pelayanannya belum menghasilkan dampak yang memuaskan. Inilah saatnya kita sabar. Seperti seorang petani, ya, Rasul Yakobus katakan dia sabar, ya kan, menantikan, saudaraku, ya kan, menantikan sampai turunnya hujan musim gugur dan turunnya hujan musim semi. Saya mau nanya sama saudara, lawannya orang sabar tuh orang yang apa? Pemarah. Orang yang sabar itu adalah dia lambat marah. Dalam terjemahan yang lain tuh ya dikatakan lambat mendidih katanya. Lambat mendidihnya. Ya kan saudara, itu namanya definisi orang sabar. Saudara, sabar itu lambat untuk menjadi marah. Ya. Nah, kapan waktunya kita harus lambat dalam waktu kita mengalami tekanan-tekanan dalam hidup kita, ya kan? Yang tadi saya jelaskan bahwa usaha pekerjaan bisnis kok belum ada hasilnya, sabar, ya kan saudara? Anak-anak ya kita sudah rawat, sudah didik, sudah asuh, sudah doakan, sudah pokoknya nasihati, kok tidak mengalami perubahan, ya sabar. Saudara menghadapi pasangan, ya sabar. Ya kan ini keadaan-keadaan. Yang kedua ini orang, people. Pertama pressure, keadaan yang menekan. Kedua adalah people. Orang-orang yang menyulitkan. Orang-orang sulit dan orang-orang yang menyulitkan kita. Kita harus sabar dengan orang-orang seperti ini. Ya, saat kita menghadapi orang-orang sulit, ya seperti Rasul Yakobus menggambarkan seperti nabi-nabi, ya kan, Israel menghadapi orang-orang Israel, saudara, ya. Yakobus 5 ayat 10 katakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara, memang ada masa dalam hidup kita. Tuhan tuh izinkan kita, saudara, hidup bersama dengan orang-orang yang menjengkelkan. Itu Tuhan izinkan itu, saudaraku. Dan kita juga gak tahu sampai kapan ini kita bisa lepas dari orang ini, saudaraku. Tetapi itu adalah cara Tuhan untuk apa, saudara? Memproses. Supaya saudara dan saya bisa bertumbuh di dalam apa? Kasih. Orang yang bertumbuh dalam kasih ditandai dengan menjadi orang yang sabar. Bertumbuh dalam kesabaran. Maksud saya gitu, ya. Memang ada saat-saatnya, saudara. Saudara pernah ngalami itu pasti. Ya kan, orang yang sulit, orang yang keras, bahkan orang yang menyulitkan. Ya kan, bukan cuma sulit, dibentuk, dinasihati. Tapi ada orang yang menyulitkan kita, bikin kita susah terus. Nah, Tuhan ajar kita sabar. Saya tuh dalam musim-musim dalam hidup saya juga saya ngalami banyak. Dari sejak masih remaja, masuk kerja, masuk melayani, semua kita semua hadapin. Saudaraku, kita sabar, ya. Yang ketiga apa, saudara? Kita sabar pertama waktu kita berada dalam tekanan, pressure, keadaan-keadaan. Kedua, people, orang-orang. Yang ketiga adalah apa? Problem. Saudaraku, ya, saat kita menghadapi badai yang datang tanpa terduga, problem. Saudaraku, ya seperti
Ayub. Ya. Rasul Yakobus 5 ayat 11, Rasul Yakobus menjelaskan seperti ini saudara. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, kesabaran Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi kalau orang sabar tuh pasti ada ujungnya kok. Katakan amin. Tapi waktu kita ngalaminya disuruh sabar, kita enggak tahu sampai kapan ujungnya. Tapi jelas ujungnya bisa ada. Kalau saudara, kalau kita bisa berlaku sabar, maka Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita berlaku sabar. Ya, kita bisa jatuh bangun dalam kesabaran ini. Ada saatnya kita bisa gak sabar, tapi saudara harus ambil keputusan. Saya sedang mengajarkan tentang bertumbuh, ya kan? Kita bertumbuh artinya berubah. Saudara jadi orang yang pemarah, yang ngegas terus, jadi orang yang sabar. Saudara dengarkan nih, perhatikan nih saudaraku, ya. Kalau kita mulai kehilangan kesabaran, ya. Kalau kita sudah mulai kehilangan kesabaran, ingat ini. Ya, saudara, ingat ini. Bahwa kita akan kehilangan berkat dan janji Tuhan. Kita akan kehilangan berapa banyak orang karena hilang kesabaran, hilang pekerjaan. Hilang kesabaran, hilang orang-orang yang bisa dia percaya, yang dia bisa andalkan. Hilangnya kesabaran pasti kita mau marah, mau dan lain sebagainya. Hilangnya kesabaran bisa mengakibatkan hilang segalanya. Beberapa orang bilang menyesal saya kehilangan istri. Istri tinggalin. Kenapa? Ya karena dia gak pernah sabar, gak bisa sabar. Saudara, beberapa kehilangan suaminya, kehilangan pekerjaan. Karena kehilangan kesabaran. Simple sih sebenarnya. Seperti kecewa saudara. Simple, tersinggung sama kecewa. Tapi dampaknya itu mematikan. Begitu pula dengan kesabaran. Saudara mau membangun kesabaran? Ini saya senang sekali khotbah tentang kesabaran. Karena ini sangat membantu saya. Karena setiap kali sebelum saya susun lagi bahan khotbah tentang kesabaran, saya tuh doa. Saya minta Tuhan anugerah. Aku minta anugerah urapan-Mu Tuhan. Untuk ubah saya menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Karena orang bisa lihat kita, ya kan? Kalau kita sabar, orang tahu ini orang punya kasih. Ya kan? Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Nah, sekarang ada 3 cara, ya kan? Membangun buah roh kesabaran. Ada 3 cara. Saudara, bagaimana caranya kita membangun buah roh kesabaran? Yang pertama apa saudara? Ingatlah betapa besarnya kasih dan kesabaran Tuhan Yesus kepada kita. Kita harus ingat, sering duduk diam. Ya, pikirin, ingat betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa sabarnya kasih Tuhan. Rasul Paulus dia bersaksi saudara. Ya kan? Bahwa jika dia yang adalah orang paling berdosa, orang yang keras kepala, bisa menjadi orang yang sabar, sehingga ia berhasil membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Hal itu disebabkan karena ia mengingat betapa besarnya kesabaran yang ditunjukkan Tuhan Yesus Kristus atas dirinya. Berkata bahwa aku ini orang yang keras, orang yang paling berdosa, pemarah, brutal, kasar. Aku bisa sabar. Aku bisa ngajarin tentang kesabaran. Itu semata-mata karena aku selalu ingat Tuhan Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya kepada saya. Katakan amin. Ya, kalau kita sering berpikir bahwa karena Tuhan sudah begitu sabar sama saya, seharusnya saya juga sabar dengan orang lain. Katakan amin. Kita baca yuk 1 Timotius 1 ayat 16. Ini tulisannya dari Rasul Paulus saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihani
agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Katakan amin. Kalau kita mau marah rasanya. Orang yang buat jahat sama kita, kita mau balas gitu. Ya. Paling enak tuh orang jahat kita balas dengan kejahatan. Betul gak saudaraku? Tetapi untuk bisa sabar, untuk gak balas itu perlu sabar. Saya gak pernah lupa tuh perkataan daripada teman saya Pak Rubin Adi ya. Bapak Pendeta Rubin Adi. Dia berulang-ulang, dia sering bicara begini saudaraku. Ya kan? Dia bilang kalau orang dunia nih yang belum orang dunia lah, ya kan dia begini saudara. Orang baik dia akan balas dengan apa? Dia baik. Orang jahat dia akan balas dengan apa? Jahat. Itu orang dunia. Ya kan? Tapi orang yang keras, orang jahat. Kalau orang jahat ya kebaikan, orang jahat nih ya. Kejahatan dia balas dengan apa? Jahatan. Orang buat baik sama dia dibalas dengan apa? Jahat. Ini orang yang kerasukan sama setan nih. Dirasukan sama setan, dia orang jahat sama dia pasti balas dengan jahat. Katanya. Kalau orang udah buat baik sama dia, nolong dia akan balas dengan jahat. Tetapi kebalikan dengan orang Kristen. Orang Kristen yang mau ikutin firman ya. Orang Kristen bagaimana saudara? Orang yang berbuat baik sama kita harus balas dengan apa? Kejahatan atau kebaikan? Harusnya orang Kristen, orang baik itu harus kita balas dengan apa? Kebaikan. Betul gak? Katakan amin. Kalau ada orang Kristen ya kan, yang membalas kebaikan dengan kejahatan, sebenarnya dia ini diragukan kekristenannya. Betul gak? Orang Kristen harusnya kebaikan dibalas dengan apa? Kebaikan. Kejahatan dia harus balas dengan apa? Kebaikan. Ini penting saudara harus tahu. Nah untuk bisa membalas kejahatan dengan kebaikan membutuhkan apa saudara? Urapan apa? Kasih. Urapan kasih menghasilkan apa? Kesabaran. Ini perlu urapan. Urapan apa namanya? Urapan kasih. 1 Korintus 13 kan katakan ayat 4, kasih itu sabar. Maka tiap hari harus minta urapan kasih supaya kita bisa sabar. Sepanjang kita masih bisa sabar, kita masih punya kasih. Saya bisa ngerti, katakan amin. Orang bisa berbuat jahat sama saudara. Dia buat apa? Saudara gak akan pernah balas. Ya saudara, ya kan? Untuk supaya dia jadi enggak. Nah ini penting. Nah ini seperti Tuhan saudaraku. Daud menggambarkan kesabaran Tuhan tuh model macam apa. Ini yang perlu kita baca, saudara baca ulang-ulang dan renungkan supaya kita bisa belajar untuk menjadi sabar. Kesabaran kita bertumbuh. Saudara mau bertumbuh gak dalam kesabaran? Katakan amin. Apa mau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit mau kecewa, dikit-dikit mau marah. Ya jangan, itu gak dewasa. Kesabaran adalah salah satu tanda atau ukuran daripada pertumbuhan rohani kita atau kedewasaan rohani kita. Kita lihat saudara, Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Perhatikan orang yang sabar. Tidak selalu ia menuntut. Tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Itu sabar. Ia tidak dilakukannya kepada kita apa? Setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita
pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini saudara baca ayat 14. Ini yang kalau saudara bisa menghayati ayat 14. Ini bisa menyentuh hati kita, kita bisa nangis. Dia sabar karena dia ngerti. Dia tahu. Ya kan? Apa kita? Siapa kita? Kita ini debu. Debu artinya apa saudara? Lemah. Lemah. Jadi dia ngerti. Ya kamu bisa salah. Kamu bisa lalai. Kamu bisa gagal. Kamu bisa jatuh. Aku sabar sama kamu. Saudara ngerti? Katakan amin. Ini dia Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh seperti Kristus. Ini kita bayangkan ini. Saya baca ini saudara ayat 14. Dan nangis saya. Iya ya Tuhan. Bayangin kalau Tuhan gak sabar sama saya. Selesai, saya sudah lama sudah selesai lah. Betul gak? Waktu kita tidak sabar. Kita ingin menghukum setiap orang yang bersalah sama kita. Pada waktu kita kehilangan kesabaran. Kita akan berusaha untuk apa? Menghukum orang-orang yang bersalah sama kita. Sesuai dengan kemampuan kita untuk menghukumnya. Tetapi ketika kita sabar, kita bebaskan mereka dari hukuman itu. Aku enggak hukum kamu. Aku sadar kok. Aku juga bisa salah. Aku bisa lalai. Yang ngerti katakan amin. Kalau Tuhan sudah tunjukin kesabarannya sama saya mau coba. Karena dia ngerti siapa saya sebenarnya. Nah, jadi yang kedua, masuk yang kedua gini saudara. Setelah kita pikirkan kasih Tuhan, ingat kasih Tuhan. Yang kedua untuk belajar sabar bagaimana saudara? Kita harus belajar untuk mendengarkan. Atau mencari tahu, mengerti keadaan yang seutuhnya. Yang ngerti katakan amin. Ya. Amsal 14 ayat 29. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi gini saudaraku. Ya kita kan tahu kan. Karena Tuhan tahu siapa kita. Ya kan. Apa kita. Dia ingat kita ini debu. Saudara. Jadi ada kaitan antara kesabaran dengan apa? Pengertian. Kita bisa berlaku sabar kalau kita ngerti tentang keadaan ini. Kita ngerti orang ini gimana. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya kan kita cepat marah karena kita gak mau ngerti. Atau kita gak ngerti keadaan yang sebenarnya. Coba contoh gini saudaraku. Ya kan ketika saudara menghadapi orang yang sulit. Nyulitin terus. Kita harus ngertinya gini. Orang terluka, ya melukai orang lain. Ngerti gak? Kalau orang lagi sedang terluka, orang lagi sedang susah hatinya. Saudara, pasti kita mau benar mau salah, cenderung dia akan nyakitin kita. Orang yang terluka akan melukai. Nah, kalau saudara sering dilukai oleh orang yang tipe seperti ini, nah kita harus ngerti. Nah di zaman sekarang tuh mungkin orang-orang Kristen kita nih harus belajar juga ilmu psikologi ya. Dan saya rasa ini pelajaran yang umum, ada banyak yang umum-umum untuk bisa ngerti keadaan orang. Ada beberapa mungkin saudara, kenapa kok aku tinggal bersama dengan orang yang selalu nyakitin. Tapi sama orang lain tuh baik banget. Nah, ada tuh namanya salah satu istilah di dalam psikologi namanya narcissistic personal disorder. Itu salah satu gangguan jiwa di mana seseorang tuh hanya melihat kepentingan dirinya sendiri. Saudaraku, ketika dia diabaikan, ketika keinginannya tidak dituruti, kehendaknya, pendapatnya tidak didengarkan, itu bisa ngamuk. Nah kalau saudara bisa belajar tentang hal ini, kita bisa sabar. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Ada banyak orang terus gitu, nggak ada habisnya dan lain sebagainya. Ya kan? Kalau kita bisa memahami seorang,
kita akan bisa menjadi lebih sabar. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang ketiga apa saudara? Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Katakan amin saudara. Nah, untuk belajar sabar, kita harus belajar memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Matius 7 ayat 12, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saya nangkapnya begini. Ada satu kata bagus sekali dari seorang hamba Tuhan, yang udah almarhum saudara. Dia adalah tokoh daripada kegerakan pria sejati, saudara. Ya, namanya Edwin Louis Cole. Dia berkata begini, saudara. Ini kata-katanya bagus dia, ya kan? Your attitude determine your altitude. Saudara tahu artinya bahwa sikap kita akan menentukan ketinggian kita. Ya kan? Kalau kita memiliki sikap yang baik, sikap yang penuh dengan sabar, maka ini orang akan menghormati kita, menghargai kita. Dalam Filipi 2 ayat 4 dan 5 kita baca sama-sama saudara yuk ayatnya. 1, 2, 3. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang artinya apa saudara? Di sini nasihatnya adalah begini saudaraku. Saudara, ya kan? Saudara, tindakan kita, ya kan, dalam memperhatikan dan melayani orang lain, itu akan menumbuhkan buah kesabaran. Jadi kalau kita suka melayani, suka menolong, ya, kalau kita suka mikirin orang, bagaimana doanya bisa dijawab oleh Tuhan. Kita mikirin bagaimana caranya bisa memenuhi apa yang kira-kira dia butuhkan. Apa yang menjadi harapan dia. Kita sering lakukan ini. Itu cenderung kita seperti kayak probiotik. Ketika saudara mengalami hal-hal yang menyulitkan, saudara bisa kuasai diri, cari tenang, bisa sabar. Katakan amin. Ya, itu kesabaran adalah salah satu tanda daripada pertumbuhan rohani. Kita harus berlaku sabar terhadap siapa? Pertama harus dengan diri sendiri. Sabar sama diri sendiri. Seringkali kita tidak mengampuni diri kita. Kita bisa kesal dan marah sama diri kita. Kenapa aku bodoh dan lain sebagainya. Saudara sabar pada diri saudara sendiri. Yang kedua, kita harus sabar terhadap orang lain. Yang ketiga, kita harus berlaku sabar terhadap janji Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4, saya ingin ajak saudara untuk baca ayat yang terakhir dari tentang kesabaran ini. Kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu sabar. Ketika kita kehilangan kesabaran, kita kehilangan kasih. Saudara, tapi hal yang paling penting yang perlu kita camkan di sini adalah bahwa apa saudara? Kita butuh yang namanya peranan Roh Kudus untuk bisa sabar. Karena kesabaran adalah salah satu daripada buah Roh Kudus. Caranya gimana? Waktu saudara dan saya berdoa, memuji, menyembah, masukkan permintaan, berikan aku Tuhan urapan kasih yang bisa menghasilkan kesabaran dan kemurahan hati buat saya. Saya berdoa, ya kan, supaya kita bisa belajar tentang kesabaran ini. Katakan amin. Ya, saya cuma mau ingatkan lagi betapa pentingnya sabar. Kalau ada sesuatu, ya kan, yang harus saudara kejar, yang harus saudara bangun, saya nasihati, sebaiknya saudara mengejar dan membangun kesabaran. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa saudaraku. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu waktu Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari buatlah kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.